Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Mukadimah, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Saya Novita Nurfaudiah, NIM 041, dan Estu Abdillah Solihin Sadeli, NIM 039, dan Tantri, NIM 036. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dibuat oleh almarhum Ki Bagus H. Nah, disusunnya Mukadimah menjadi latar belakang mulainya nampak atau terasa adanya kekaburan dalam Muhammadiyah sebagai akibat proses kehidupannya sesudah lebih dari 30 tahun yang ditandai oleh yang pertama, yaitu terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa atau ruh Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriah. Terus yang kedua, masuknya pengaruh dari luar yang tidak sesuai yang sudah menjadi lebih kuat. Nah, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah tersebut merupakan hasil ungkapan Ki Bagus menyoroti kembali pokok pikiran-pikiran almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan kesadaran beliau dalam perjuangan selama hidupnya yang antara lain hasilnya ialah berdirinya Persyarikatan Islam. Terus Ki Bagus berharap mudah-mudahan dengan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dapatlah kiranya Muhammadiyah dijaga, dipelihara, dan atau ditajdidkan agar selalu dapat dengan jelas dan gamblang. Terus Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengandung 7 pokok-pokok pikiran atau prinsip dalam pendiriannya. Ialah pokok pikiran pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid atau mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk hanya kepada Allah. Lalu pokok pikiran yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Pokok pikiran yang ketiga, hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya, satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama atau bermasyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan akhirat. Lalu pokok pikiran yang keempat yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagai ibadah kepada Allah, berbuat dan kepada manusia atau masyarakat. Lalu pokok pikiran yang kelima yaitu perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya hanyalah akan dapat berhasil bila dengan mengikuti jejak perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi besar Muhammadiyah SAW. Pokok pikiran yang keenam, perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran tersebut hanyalah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Lalu pokok pikiran yang ketujuh, pokok pikiran yang terakhir ini dapat diuraikan untuk melaksanakan ideologisnya, terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya, ialah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur dan lahir batin yang diridhoi Allah, ialah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, untuk identitas dan asas Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakan ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada dua bidang, perseorangan dan masyarakat. Nah, yang kedua, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, ialah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu keanggotaan Muhammadiyah. Keanggotaan Muhammadiyah diatur dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 4 pasal 8 tentang anggota serta hak dan kewajiban. Di sana tertulis bahwa anggota Muhammadiyah terdiri dari 3 macam. Pertama yaitu anggota biasa, ialah warga negara Indonesia beragama Islam.
Kedua, anggota luar biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia. Ketiga, anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia. Keempat, yaitu membantu Muhammadiyah. Dalam anggaran rumah tangga, pasal 4 disebutkan lebih jelas tentang keanggotaan, yaitu pertama, anggota biasa harus memenuhi persyaratan yaitu warga negara Indonesia beragama Islam, laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah, menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah, bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah, mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal. Kedua, anggota luar biasa ialah seorang bukan warga negara Indonesia beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah serta bersedia mendukung amal usahanya. Ketiga, anggota kehormatan ialah seorang beragama Islam berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah. Keorganisasian Muhammadiyah. Dalam organisasi terdapat dua corak kepemimpinan yang biasa dijalankan, yakni bersifat individu atau tunggal dan kolektif atau kolegial. Mana yang diberlakukan tergantung kesepakatan. Kepemimpinan tunggal adalah semua tanggung jawab dan kewenangan organisasi terletak pada satu orang saja. Sementara kolektif, kolegial adalah tanggung jawab dan kewenangan dibagi bersama dalam satu kelompok pimpinan. Di Muhammadiyah memberlakukan kepemimpinan kolektif kolegial. Meskipun di tingkat pusat Muhammadiyah dipimpin oleh seorang ketua umum, namun dalam pengambilan keputusan organisasi harus melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan jajaran pemimpin secara bersama-sama. Keputusan tidak boleh diambil berdasarkan pertimbangan atau orang ketua saja tanpa melibatkan jajaran pimpinan yang lainnya. Struktur organisasi Muhammadiyah. Secara struktur organisasi Muhammadiyah dibedakan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 5 tentang susunan dan penetapan organisasi pasal 9 susunan organisasi dan anggaran rumah tangga pasal 5-9. Dalam pasal tersebut struktur organisasi Muhammadiyah terdiri atas: pertama, ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan yang terdiri atas kurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pembayaran anggota. Struktur kepemimpinannya disebut pimpinan ranting Muhammadiyah atau PRM. Kedua, cabang ialah kesatuan ranting dalam satu tempat di suatu tempat yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 ranting. Struktur kepemimpinannya disebut pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM. Ketiga, daerah ialah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten yang terdiri atas kurang-kurangnya 3 cabang. Struktur kepemimpinan disebut pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM. Keempat, wilayah ialah kesatuan daerah dalam satu provinsi yang terdiri atas kurang-kurangnya 3 daerah. Struktur kepemimpinannya disebut pimpinan wilayah Muhammadiyah atau PWM. Kelima, pusat ialah kesatuan wilayah dalam negara Republik Indonesia. Struktur kepemimpinannya disebut pimpinan pusat atau PP Muhammadiyah. Masing-masing tingkatan pimpinan secara kolektif kolegial disebut dengan jajaran pleno pimpinan. Di tingkat PP Muhammadiyah, ketua disebut dengan ketua umum atau ketum, dibantu sekretaris, bendahara dan jajaran pimpinan lainnya yang disebut ketua serta pembidangi bidang tertentu. Sedangkan dari tingkat wilayah hingga ranting Muhammadiyah, ketua disebut dengan ketua dibantu dengan para wakil ketua yang membidangi bidang tertentu. Di masing-masing tingkatan kepemimpinan, jajaran pleno pimpinan dibantu oleh majelis, lembaga, biro dan badan keberadaannya berdasarkan kebutuhan tingkat pimpinan. Biasanya majelis dan lembaga keberadaannya sampai ke tingkat ranting PRM sesuai dengan keadaan masing-masing. Sementara biro dan badan biasanya tidak sampai ranting. Bahkan tingkat cabang jarang yang mempunyai biro serta badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Prastiawati, NIM 2017 10 2003 110 36. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan permusyawaratan di Muhammadiyah. Permusyawaratan di Muhammadiyah terdiri dari 2 jenis utama, yaitu permusyawaratan legislatif dan permusyawaratan teknis. Permusyawaratan legislatif yaitu permusyawaratan yang memegang wewenang untuk menetapkan kebijakan umum organisasi, menetapkan susunan dan personalia pimpinan organisasi. Sedangkan permusyawaratan legislatif terdiri dari berbagai macam sesuai tingkatannya, dari yang tinggi hingga terendah dan sebaliknya. Urutan permusyawaratan legislatif dalam Muhammadiyah.
urutan permusyawaratan legislatif dari yang tertinggi yaitu Muktamar. Muktamar merupakan permusyawaratan tertinggi di Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dua atas tanggung jawab pimpinan pusat, anggota atau peserta. Muktamar terdiri dari pimpinan pusat, para ketua PWM, anggota Tanwir, wakil wilayah. Pada ketua PDM, wakil daerah yang dipilih oleh masyarakat daerah yang terdiri dari wakil cabang berdasarkan pertimbangan jumlah cabang yang ada dalam satu daerah. Kedua, muktamar luar biasa, yaitu muktamar darurat disebabkan keadaan yang membahayakan Muhammadiyah atau terjadinya kekosongan pemimpin. Sedangkan Tanwir tidak berwenang memutuskan. Muktamar luar biasa diadakan PP Muhammadiyah atas keputusan Tanwir. Yang ketiga, Tanwir. Tanwir yaitu permusyawaratan di Muhammadiyah di bawah muktamar yang diselenggarakan atas tanggung jawab pimpinan pusat Muhammadiyah. Anggota atau peserta Tanwir adalah salah satu anggota pusat, ketua PWM, wakil wilayah, wakil pimpinan organisasi otonom tingkat pusat. Yang keempat, musyawarah wilayah atau muswil, yaitu permusyawaratan Muhammadiyah dalam tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab PWM. Anggota atau peserta muswil terdiri dari anggota PWM, ketua dan utusan PDM. Ketua dan utusan PCM yang jumlahnya berdasarkan jumlah cabang masing-masing daerah dan ditetapkan oleh PWM. Yang kelima, musyawarah daerah atau musda, yaitu permusyawaratan Muhammadiyah di tingkat daerah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab PDM. Anggota musda adalah anggota PDM, para ketua dan utusan PCM, utusan otonom tingkat daerah, ketua dan utusan PRM yang ditunjuk oleh panitia musda berdasarkan jumlah ranting dalam satu lingkup cabang. Yang keenam, musyawarah cabang atau yaitu permusyawaratan Muhammadiyah di tingkat cabang yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab PCM. Anggota muscap yaitu semua anggota PCM, para pimpinan ranting, utusan ortom tingkat cabang. Yang ketujuh, musyawarah ranting, yaitu permusyawaratan Muhammadiyah di tingkat ranting desa yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab PRM. Anggota musran yaitu semua pimpinan ranting anggota Muhammadiyah yang ada di ranting dan utusan ortom tingkat ranting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.